Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dalam perkuliahan dengan saya, mata kuliah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Di sub materi bela negara. Apa itu bela negara? Kemudian seperti apa sih bela negara yang menjadikan kita sebagai negara yang kuat, dan apa saja yang bisa kita lakukan agar negara ini tetap utuh. Sebagai masyarakat akademisi, selayaknya kita harus mengerti dan mengetahui sejauh mana bela negara ini kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita Indonesia satu dalam keberagaman, di mana Indonesia mempunyai 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama. Tentu pulaunya juga sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Bahkan negara peserta KTT Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai sumber rujukan untuk mengelola keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah sepatutnya kita berbangga dengan tetap menjaga keharmonisan untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Nah, bela negara, apa sih bela negara? Bela negara sendiri adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari segala ancaman. Di sini tuangan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 pasal 1 angka 11 ya. Nah, tadi saya garis bawahi di sini ada kelangsungan hidup berbangsa ya, hidup bangsa dan negara, survival of the nation and survival of the state ya. Bangsa dan negara kesatuan itu harus seperti apa sih? Nah, ternyata di sini ada good society and nation, harus menjadi masyarakat yang baik dan negara yang baik agar negara kita itu sejahtera, damai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Founding Father dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang jadi sumber pijakan hukum ya, sistem bela negara. Nah, faktor yuridisnya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita ini sudah berhak, memiliki hak, kemudian memiliki wajib, memiliki andil dan yang sifatnya wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam bentuk apapun ya. Kemudian pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Namun dalam bela negara, negara kita sedang dalam masa perang modern ya, di mana sudah tidak ada lagi perang angkat senjata sifatnya ya, tapi lebih pada perang modern, tapi bisa menutup kemungkinan akan terjadi peperangan yang sifatnya separatis dan lain-lain ya. Nah, perang modern di sini ada dua ya, ada proxy war ya, perang yang menggunakan pihak ketiga. Jadi ada satu sama lain, ternyata ada dalang di balik peperangan, ada pihak ketiga yang membuat konflik itu terjadi, disintegrasi itu terjadi,
keutuhan itu bisa terpecah-pecah ya, diadu domba. Nah, ternyata ini ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan, atau pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan agar perang itu terjadi, perang antar suku, agama, ya, toleransi, intoleransi itu terjadi, gitu ya, itu terjadi. Kemudian ada metode brainwashing yang dimana ada beberapa ya. Di sini saya katakan ada mengubah ideologi bangsa, ya, budaya ataupun perilaku masyarakatnya, perilaku bangsanya, budaya-budaya negara kita yang kita miliki, itu dengan cara infiltrasi, kemudian provokasi dan memecah belah agar itu tidak harmonis, gitu ya. Kemudian ada bentuk separatis, ini terjadi ya. Kemudian pemberontakan, ada pemberontak, separatis pemberontak, ini seperti DOM dulu pernah terjadi ya, di Aceh, kemudian di NTT Timur, kemudian sekarang sedang terjadi di Papua ya. Nah, negara Indonesia akhirnya dikuasai oleh pihak-pihak yang menginginkan untuk menguasai itu. Ini namanya perang modern. Nah, akibat salah satunya ialah radikalisme ya. Radikalisme, separatisme ini perwujudan dari ya, ada pihak-pihak yang menginginkan itu terjadi. Nah, kita harus pandai dan memiliki sikap bela negara yang seperti apa. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara, di sini ada 5 ya. Cinta tanah air, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar dengan sejarah yang besar, dari masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan Islam, kemudian adanya gerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda ya. Kemudian sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diproklamirkan pada 1945. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Kita harus memiliki rasa kesadaran bahwa kita ini satu masyarakat atau individu atau kelompok yang sifatnya berbangsa. Kita berbangsa, kemudian bernegara. Negara kita sudah jelas, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 5 sila di situ ya, harus setia terhadap nilai-nilai itu. Dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kemampuan awal bela negara. Seperti apa sih kemampuan awal bela negara? Nah, kemampuan bela negara, kita kalian sebagai masyarakat akademisi ya, mahasiswa, harus tunjukkan bahwa bela negara itu sekarang bisa ditunjukkan dengan prestasi akademik ya. Prestasi akademik seperti lulus kuliah tepat waktu, kemudian komlot ya, lulus terbaik, kemudian prestasi-prestasi akademik lainnya yang bisa kalian tunjukkan bahwa kalian ini sebagai perwujudan dari bela negara. Nah, prestasi non akademik juga bisa kalian kejar ya. Saya yakin akan terwujud prestasi non akademik berikutnya yang mengharumkan diri kalian, kemudian civitas akademik ya, mahasiswa S3 IPM lain. Sedangkan untuk prestasi non akademik juga bisa ya, UKM ya, prestasi-prestasi yang di bidang akademik debat mahasiswa ya, untuk terus berprestasi. Nah, bela negara ternyata kita pahami bahwa bela negara ini tidak hanya angkat senjata ya, tidak harus jadi tentara juga.
di undang-undang juga diamanatkan bahwa profesi apapun kita bisa mengaplikasikannya dalam kesehariannya untuk menjadi profesi yang baik, menjadi kader bela negara, ya, jadi kader negara ya. Membeli produk dan menggunakan jasa dalam negeri itu juga salah satu perwujudan bela negara dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Di masa normal perlu kita lakukan ialah pengorbanan seperti kita harus mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, bijak menggunakan sosial media. Saya menjelaskan dulu terkait protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan apabila di kampus ya, di tempat-tempat umum, dimanapun, tetap menggunakan masker, jaga jarak, ya, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian mengurangi kerumunan, tidak keluar nongkrong di warung kopi ketika waktu malam hari ya, tetap di rumah, keluar bila ada keperluan yang mendesak. Bijak menggunakan sosial media, saring dulu sebelum share ya, di-sharekan agar tidak menyebar berita-berita yang belum tentu benarnya ya, tidak menyebar hoax. Adalah berkorban, tolong menolong ya, lebih sensitif terhadap kondisi-kondisi di sekitar kita apabila memerlukan bantuan kita. Tetap menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif di era new normal. Terima kasih. Demikian pertemuan pada hari ini. Materi ini yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menjadi kader-kader bela negara dimanapun profesi kita. Apabila kalian nanti lulus ya, di tengah-tengah masyarakat, ranah pengabdian menjadi guru itu salah satu contoh bela negara yang konkret, jadi guru yang profesional yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.